Shalom, mejuah-juah Bapa Nande, turang senina, sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera man banta krinana. Ya, meriah ukurta, ibas kesempatan enda, banci dengan kita jumpa, guna raduras ngorati karena kata dibata, sueras bahan perpulungan jabu-jabu GBKP, ras khusus ibas kesempatan enda, kita ngerana, kita arlajar, karena bahan PJJ ibas periode tanggal 15 seh tanggal 21 Juni. Alu tema pengurusi terteki. Bahan ogena sada Korinti 4 ayat sada seh 5. Tapi sope dengar si orati terbagesen karena kata di bata enda, mari kekelengani Tuhan si pebulat lebih ukurta, raduras kita artoto. Ngatakan bujur kami man bandu o Tuhan, sebab luar biasa kal igejapkan kami penemanindu, maka ibas kesempatan enda banci dengar kami, raduras ngorati karena bahan perpulungan jabu-jabu GBKP minggu enda. Kam sing kuasai kami kerenana Tuhan, ibas ingan kami masing-masing, kesah si badia sing ngajari kami, gelah katandu enda, banci tuhu yang kai kami, isaksikan kami, bagi PI pakaikan kami. Dageng ranalah kam Tuhan, sebab kami kerinanggo sikap dengkeh kenca, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengani Tuhan, bagi ndaing ngoi pesah kami, kitab sada Korinti 4 ayat sada seh 5 si jadi bahan ogenta ibas kesempatan enda. Sada Korinti 4 ayat sada seh 5 nina bagenda. Arus min ia kuindu maka kami enda kap suruh-suruhan Kristus dengan pengurus erta-erta Tuhan si ertanggung jawab karena rahasia di bata. Sekala pengurus arus terida maka ia kalak si terteki kap. Enda mesila bancilang ibas sekala pengurus. Soal kitik ngekuakap adi aku ipriksandu entah ia diri kalak si deban. Janah aku jinepe laboku periksa bangku. Sebab bersih pusu pratenku. Tapi labo ngata kenca maka aku lar salah. Tuhan mepagi si meriksa aku. Maka ola biasakan ngukum kalak ope dengan seh paksana. Tapi timailah ngayak reh Tuhan. I terangina mepagi rahasia-rahasia si gelap denga. Janah i petangkasna isi pusuh praten manusia si terbuni. Kenca bage, maka sekala ngaloken pujin ibas di bata nari. Suara si patut ia lo kena. Ya, bagenda kekeleng ni Tuhan, si jadi bahan ogenta. Ras tema emekap pengurus si terteki. Pengurus si terteki, ras tema enda ikaitkan ras musyawarah pelayanan atau pemupel persekutuan kategorial. Ya, kekelengan ni Tuhan, berdasarkan agenda pelayanan GBKP, maka ibas tahun 2025 enda, setiap persekutuan kategorial, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, Rasaitun, akan melakukan musyawarah pelayanan atau pemupel. Di mana mupel merupakan momen penting untuk menilai arah, dampak, ras sebagai keberlangsungan pelayanan persekutuan kategorial. Sekaligus menjadi sarana untuk memperbaharui komitmen dan juga struktur pengurus yang baru. Namun lebih dari sekedar proses administrasi dan pemilihan kepengurusan, musyawarah ini seharusnya menjadi ruang refleksi spiritual yang mendalam, di mana kita diingatkan bahwa di balik struktur dan program-program kategorial terdapat panggilan ilahi yang serius. Ya, menjadi pelayan Kristus yang setia dan dapat dipercaya. Maka dalam konteks inilah 1 Korintus 4 ayat 1-5 menjadi sangat relevan, di mana Paulus mengingatkan jemaat bahwa seorang pelayan atau pengurus gereja tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang telah memanggil dan mempercayakan tugas itu. Dengan kata lain, dalam konteks persiapan musyawarah pelayanan persekutuan kategorial di GBKP, teks ini ingin meneguhkan integritas, kesetiaan, dan juga identitas pengurus yang berorientasi pada Tuhan, bukan pada pujian atau penilaian manusia. Ya,
Kitab Sada Korintus Enda kekelengani Tuhan dituliskan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus pada saat itu yang sedang mengalami perpecahan internal. Salah sadana emekap adanya kecenderungan mengidolakan tokoh-tokoh tertentu di dalam gereja. Beberapa berkata mereka pengikut Paulus. Lalu ada yang lain berkata kami pengikut Apolos. Dan ada lagi yang lain kami Kefas. Maka perpecahan ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus belum memahami dengan benar fungsi dan identitas seorang pelayan. Dalam pasal 4, Paulus menjawab dengan menegaskan bahwa dirinya, juga Apolos, Kefas, dan juga para pelayan-pelayan lainnya hanyalah pelayan. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan huperetes, ya. Yang artinya ini sama seperti asisten gitu ya. Bukan pemilik pelayanan tapi penjalan mandat pelayanan. Mereka adalah pengelola rahasia Allah, bukan pencipta pesan itu. Latar belakang ini menunjukkan bahwa Paulus ingin menempatkan kembali fokus gereja kepada Kristus dan standar penilaian ilahi, bukan kepada standar dunia atau kelompok tertentu dalam jemaat. Maka kekelengan Tuhan kalau kita mau rangkum ya, mau kita jelaskan secara sistematis, maka teks ini memberikan beberapa pesan kepada kita. Yang pertama adalah kalau kita lihat di ayat 1 sampai 2 ditekankan di situ bahwa kita harus ya kalau sebagai pelayan harus menjadi pelayan yang dipercaya. Ya, pengurus si terteki nina tema tandai. Paulus menggunakan dua istilah penting di teks ini. Kalau kita lihat ada kata huperetes, hamba Kristus. Ya, dengan kata lain ini bukan pemimpin otonom melainkan pelaksana perintah Kristus. Lalu yang kedua, pengelola rahasia Allah, oikonomos ya. Yang kalau kita terjemahkan itu artinya seorang pengurus rumah tangga yang dipercaya menjaga dan membagikan apa yang bukan miliknya. Maka hal yang paling penting dari seorang pengurus menurut Paulus di sini adalah kesetiaan, pistis. Gereja tidak mencari yang paling pintar, paling populer, atau paling sukses secara duniawi, tetapi yang setia dan dapat diandalkan dalam tanggung jawabnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, penilaian oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ini bisa kita lihat dalam ayat 3 sampai 5. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Paulus kemudian menyatakan bahwa penilaian manusia tidak menjadi dasar utama pelayanan. Bahkan dirinya sendiri tidak menjadi hakim atas pelayanannya. Karena hanya Tuhan yang tahu motivasi terdalam seseorang. Ini adalah kritik terhadap sikap cepat dalam kita menilai atau memihak ya orang-orang di sekitar kita. Seperti yang terjadi di Korintus. Maka di Senin dari Ibas ayat 5 firman Tuhan berkata, karena itu janganlah kamu menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Maka dari sini kita lihat Bapa Nande Turang Senina sini kelengi kami bahwa ayat ini menegaskan kita harus rendah hati, tidak cepat menilai diri sendiri atau orang lain. Lalu motivasi batin kita adalah yang terpenting dalam pelayanan. Dan upah maupun pujian sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari popularitas atau penilaian eksternal. Maka melalui nats ataupun teks firman Tuhan pada hari ini, maka disampaikan kepada kita, khususnya Panbandu pengurus kategorial, untuk pertama mengenali diri sebagai pelayan Kristus, bukan pemilik pelayanan. Maka jabatan kategorial sialu kendu genduari ini adalah mandat pelayanan, bukan status kekuasaan. Si peduaken membangun pelayanan yang dilandasi kesetiaan, bukan sekedar keberhasilan. Apa yang Tuhan cari dari kita bukanlah soal program besar, tetapi bagaimana kita memiliki hati yang setia, jujur dalam perkara kecil maupun perkara besar. Dan yang ketiga, menjaga motivasi pelayanan tetap murni, di mana pelayanan bukan tempat mencari kehormatan atau pujian manusia, melainkan ladang pengabdian kepada Tuhan, di mana kita bisa menabur kasih, sabar, pengorbanan, dan juga ketulusan.
Motivasi yang murni akan menolong kita untuk melayani dengan sukacita, tanpa iri hati, tanpa ambisi tersembunyi, dan tanpa kepahitan saat tidak dihargai. Sebab Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pelayanan yang lahir dari hati yang tulus. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak cepat menghakimi orang lain dalam pelayanan. Ya, mupel yang kita akan lakukan sebentar lagi ini adalah kita pakai sebagai ruang refleksi bersama. Bukan saling mengkritik tanpa kasih. Hanya Tuhan yang dapat menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan menilai motivasi hati dengan sempurna. Paulus mau mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini bahwa kita manusia terbatas dalam melihat dan menilai. Hanya Tuhan yang bisa menilai secara utuh. Karena setiap orang diciptakan dengan karunia, kelebihan, dan juga kelemahannya masing-masing. Karena itu dalam musyawarah, mari kita pertama kekelengan kami Kerinana menahan diri untuk tidak cepat menilai orang lain berdasarkan tampilan luar. Lalu kita harus belajar menghargai kontribusi kecil maupun besar karena semuanya berarti di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, memberi ruang pertumbuhan, bukan mengunci seseorang pada masa lalunya, bukan. Lalu yang keempat, membangun budaya pelayanan yang paling mendukung, bukan menjatuhkan. Karena itu, pelayanan persekutuan kategorial yang sehat dimulai dari pemimpin dan pengurus yang dipercaya Tuhan karena kesetiaannya. Maka mari ya, ibas kesempatan Nenda, Kerina kita khusus nakam pengurus kategorial harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini aku setia? Apakah selama ini aku memang layak dipercaya? Apakah aku selama ini ketika menjalankan pelayananku berorientasi pada Kristus bukan pujian manusia? Harapan ini menjadi refleksi kita sebelum kita melakukan mupel. Maka tambah CP harus kita pahami bahwa jabatan bisa berganti, ya, kepengurusan bisa berganti, periode bisa berakhir, tapi pelayanan sebagai hamba Kristus berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengurus yang setia, rendah hati, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagenda kekelengan Tuhan, kata dibatas si banci iteruskan kami, man bandu Kerinana, genduari bengket kita kubas diskusi. Diskusi ta lid 2, si pertama Nina, kira-kira pelajaran kai si banci sidatkan arah kata-kata Paulus enda. Mari sirunggui kai si iturikin Paulus enda. Tuhan mepagi si meriksa aku, ibas pengakunna maka ia sekala pengurus perpulungan. Ya, kekelengan ni Tuhan adi si perdateken kai si peseh Rasul Paulus enda sebenarnya sebagai sebuah penglayasi man perpulungan i Korinti paksasie yang melakukan pilah-pilih atau cenderung mengidolakan satu-satu orang dalam pelayanan. Sehingga akhirnya ketika dia mengidolakan satu pelayan, maka pelayan yang lain pun akhirnya dia nilai, dia hakimi, bahkan dia rendahkan. Maka Rah Paulus mengatakan bahwa Tuhan mepagi si meriksa aku. Ya, bahwa pertanggungjawaban sejatinya yang dilakukan Paulus pada saat itu atas pelayanan yang dilakukannya adalah kepada Tuhan. Labo situ naman manusia. Amin gia yang menerima adalah manusia. Sebab pelayanan yang selalu diajarkan kepada kita itu harus berorientasi kepada Tuhan. Kita sebagai yang menjalankan, sebagai penjalan mandat. Makanya elah si pesah Paulus dalam rangka segelah ketika ada pelayan, ya, ada pengurus, ulah pedas-pedas sakel kita menghakimi, ulah pedas-pedas sakel kita menyalahkan, ya, sebab hakim agung itu yang memeriksa setiap apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan adalah Tuhan. Enda si pertama. Makasih peduaken, dikunekam terpilih jadi pengurus simbaru ibas persekutun kategorial ta, baik ibas pengurus Moria, Mamre, Saitun, Permata, Ras KKR, biak kai ngesi perlu ipebelindu ibas dirindu. Ya, belajar kita rah kata dibata si peseh Rasul Paulus ndai, biak si perlu ipebelin emekap terteki, ya, dan bisa dipercaya. Dan itu bisa terlihat lewat kesetiaan, ya, dengan pelayan tersebut
melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Maka harapan man bandu krina kekelengan kami, baik si menjabat dengar sebagai pengurus kategorial, bagi si terpilih kari simbaru, marilah kekelengan Tuhan. Erlajar kita arah Paulus enda yang selalu setia mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Kai sejadi surah-surah di bata, enda si idalan kena, setia ia dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, dia tetap setia menjalankan firman Tuhan, menjadi pelayan, sehingga ia jadi pengurus entah pelayan si terteki. Maka harapan kita bagai kalah segelah arah pelayanan silakukan kita, gelar Tuhan termulia, ras tambah-tambah kini teken kita bagai ngawani perpulungan di Tuhan. Bagenda kata di bata si banci pesah kami man banta krinana, erguna man banta turah jana erbuah, mari si pebulat ukurta ertoto kita. Malam kel ate kami Tuhan, isinget kendu kami ibas suari enda, ibas kami bahas bahan PJJ minggu enda, segelah kami krina anak-anak ndu git jadi pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja ndu, raslah hanya sebatas git tapi bertanggung jawab ras terteki. Sebab arah kami ngelakoken sekrinana, gelar ndu tetap termulia di tengah-tengah dunia indah arah perbahanan kami. Tambah sepe Tuhan ibas waktu lanen dekah ilakukan memusyawarah pelayanan ibas persekutuan kategorial GBKP. Maka pasundulah gelah kerina persiapan-persiapan banci berlangsung alumuhuli ibas waktu nakari pengurus sisangana menjabat banci yang mempertanggungjawabkan pelayanan rikut ibas pemilihan pengurus baru kari ICP kami si terpilih git kami ngaloken dahinenda bertanggung jawab kami terteki kami setia kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami si pepankan katandu enda Bapa ibas gelar Yesus Kristus kami artoto. Amin. Mejuah-juah kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ minggu sireh, tetap si jaga kesehatan ta. Mari terus belajar dewasa menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masu-masu.